Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi bersama saya Indri Restanti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 2.1 mengenai RPP berdiferensiasi. RPP yang saya buat ini merupakan RPP pada mata pelajaran IPA kelas 7 semester genap pada subbab ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran dari RPP ini adalah menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Pertama-tama, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya sudah melakukan pemetaan terhadap murid-murid saya berdasarkan kesiapan belajar mereka. Nah, nanti di sini akan saya bagi 3 kelompok. Kelompok A yaitu kelompok murid yang telah memahami bagaimana pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Murid B adalah murid yang sebenarnya telah cukup memahami pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup, dan murid C adalah murid yang masih kesulitan memahami pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Bagaimana saya memetakan murid berdasarkan kesiapan belajarnya? Nah, saya sebelum melakukan pembelajaran, saya tanya menggunakan kalimat-kalimat pemantik, sehingga saya bisa mengelompokkan mereka pada 3 kategori. Di sini ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, untuk prosesnya nanti di sini juga dibedakan. Untuk murid pada kelompok A nanti diminta mengerjakan soal tingkat tinggi, kemudian diminta untuk bekerja secara mandiri, kemudian saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Nah, pada kelompok B, murid menggunakan berbagai sumber belajar, misalnya browsing di internet. Jika mengalami kesulitan, murid menerapkan strategi three before me. Nah, bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya langsung pada guru. Nah, pada kelompok B di sini nanti guru sesekali datang memfasilitasi untuk memastikan tidak ada miskonsepsi pada siswa-siswa kita. Kemudian pada kelompok C, murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Nah, pada kelompok C di sini guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini. Nah, untuk produknya nanti, murid dibebaskan menentukan dan memilih bentuk media presentasi yang menarik, bisa berupa poster, infografis, PowerPoint, atau dalam bentuk media lainnya yang sesuai dengan minat mereka. Nah, di sini pada RPP-nya di situ dilaksanakan untuk alokasi waktu 5 kali 40 menit ya. Di sini ada kegiatan awal durasinya 30 menit. Ada kegiatan orientasi, persepsi, kemudian di sini guru memberikan pertanyaan panduan untuk mengisi bagan sebelum dan sesudah. Jadi yang di sini yang saya lakukan adalah menggunakan bagan sebelum dan sesudah. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Kita bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Apa perbedaan lingkungan abiotik dan biotik? Apa contoh lingkungan abiotik dan biotik? Kemudian bagaimana pengaruh lingkungan abiotik terhadap kehidupan organisme? Nah, kemudian pada kegiatan inti ini dilaksanakan selama 140 menit. Di sini pada kegiatan inti menggunakan diferensiasi proses. Nah, di situ di awal tadi saya sudah kelompokkan. Kelompok A itu tingkat tinggi, kelompok B itu sedang, dan kelompok C itu rendah. Nah, di sini pada diferensiasi produk. Kalau diferensiasi produk tadi, siswa nanti diberi kebebasan untuk memilih
media presentasi sesuai dengan minat mereka. Kemudian pada kegiatan akhir dengan durasi 30 menit, di sini kita berefleksi bersama-sama bersama murid. Guru dapat mengajukan pertanyaan seperti contoh yang ditampilkan di sini. Yang pertama, adakah informasi baru yang kalian dapatkan? Yang kedua, menurut kalian apa perbedaan lingkungan biotik dengan abiotik? Yang ketiga, berikan satu bukti bahwa lingkungan abiotik dan biotik mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Kemudian yang keempat, keterampilan sosial dan spiritual apa saja yang telah kalian dapatkan setelah mempelajari bab ini. Nah, di sini pada kegiatan akhir guru juga melakukan tindak lanjut. Guru mengingatkan murid untuk mengunjungi bagan sebelum dan sesudah tadi. Kemudian pojok tanya juga dikunjungi, dan untuk memperbarui informasi, guru mengajukan pertanyaan lain atau menjawab pertanyaan yang sudah ada. Nah, di sini murid mendapatkan pengalaman belajar dengan menentukan variabel atau hipotesis, melakukan observasi, mencatat data dengan teliti, membuat kesimpulan, serta berani dan jujur saat mengkomunikasikan hasil penyelidikannya atau hasil kerja kelompoknya. Tidak lupa pada bagian akhir nanti kita berdoa bersama-sama sebelum mengakhiri pembelajaran. Nah, untuk asesmen yang saya lakukan di sini ada dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pada asesmen formatif di sini dilaksanakan pada proses belajar mengajar, pada saat kegiatan proses belajar mengajar. Di situ ada lembar penilaian sikap. Kemudian penilaian yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar dan melibatkan murid secara aktif. Hal ini ditunjukkan pada poin G di kegiatan inti, di mana murid terlibat secara aktif memberikan apresiasi kepada karya kelompok lainnya dengan cara memberikan komentar pada sticky note yang sudah saya sediakan. Kemudian pada saat proses pembelajaran berlangsung, pertanyaan pemantik di awal dengan bantuan bagan sebelum dan sesudah, di situ juga termasuk asesmen formatif. Nah, untuk asesmen sumatif di sini saya lakukan penilaian produk pada hasil produk presentasi siswa yang dikerjakan sesuai dengan minat dan bakat mereka, bisa berupa poster, infografis, PowerPoint, atau dalam bentuk media lainnya yang sudah mereka tentukan sendiri sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya.